Pemirsa, Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama di Indonesia yang menerima vaksin COVID-19. Ada momen menarik saat Presiden disuntik. Wakil Ketua Dokter Kepresidenan yang menjadi vaksinator gemetar saat menyuntikkan vaksin COVID-19. Profesor Dr. Abdul Muthalib menjadi vaksinator perdana di Indonesia yang menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada Presiden Joko Widodo. Momen penyuntikan Jokowi pun menjadi sorotan karena tangan Wakil Ketua Dokter Kepresidenan ini sempat gemetar. Usai penyuntikan, dokter berusia 76 tahun ini mengaku gemetar karena sempat grogi menyuntik orang pertama di Indonesia. Prof, tadi ada yang bertanya, ini perwakilan dari yang sedang menyaksikan, kenapa katanya gemeteran, Prof? Ya, apa deg-degan, Prof? Menyuntik orang pertama di Indonesia tentunya ada rasa juga, tetapi masalah itu tidak menjadi halangan buat saya untuk menyuntikannya. Pada waktu menyuntikannya tidak masalah, tidak gemeteran lagi waktu menyuntikannya. Sebelum disuntik vaksin, Presiden harus melewati sejumlah prosedur, seperti pengecekan suhu tubuh, mengukur tensi, dan wawancara untuk mengetahui rekam medis. Bersama Presiden Joko Widodo, sejumlah pejabat negara turut menjadi penerima vaksin perdana pada hari ini. Di antaranya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto, Kapolri Jenderal Idam Aziz, serta Kepala Badan POM Penny Lukito. Selain itu, turut divaksin di Istana Negara perwakilan masyarakat dari berbagai bidang, mulai dari tenaga kesehatan, pengusaha, perwakilan buruh, tokoh agama, hingga artis Raffi Ahmad. Meski vaksinasi telah dimulai, Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Meskipun telah dilaksanakan vaksinasi, saya ingin mengingatkan kembali tentang pentingnya disiplin terhadap protokol kesehatan. Ini tetap terus kita lakukan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Penyuntikan vaksin perdana pagi tadi menandai dimulainya program vaksinasi nasional. Vaksinasi akan dilanjutkan di seluruh provinsi dengan didahului oleh kepala daerah masing-masing. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat menerima lebih dari 11.000 vaksin Sinovac. Sementara di Kota Surakarta, Jawa Tengah, lebih dari 10.000 vaksin Sinovac telah tiba dan siap dikirim ke berbagai daerah dengan pengawalan ketat polisi. Ribuan vaksin Sinovac tiba di laboratorium farmasi di Kompleks Balai Kota Depok, Jawa Barat. Vaksin dikemas dalam 6 buah kotak berukuran besar dan langsung diletakkan di ruang penyimpanan dengan suhu tertentu. Hal ini dilakukan guna menjaga kualitas vaksin. Vaksin akan disimpan di ruang yang memiliki suhu 2-8 derajat Celcius. Sementara terkait penyebaran vaksin masih menunggu koordinasi dari Dinas Kesehatan dan Satuan Tugas COVID-19 Kota Depok. 300 lebih tenaga medis dan aparat dari TNI Polri akan dijadwalkan menjalani vaksinasi COVID-19 di RSUI pada hari Kamis. Tupoksi kami menerima dan mendistribusikan sesuai alokasi. Dan sampai sekarang kami juga belum terima alokasinya. Tapi rencananya bakal berapa lama ditaruh di gudang? Ya harusnya sih secepatnya ya Pak. Cuma kan kembali alokasi itu juga dari Kemenkes top down. Jadi dan yang bisa akses ya dari P2P itu. Sementara di Kota Surakarta, Jawa Tengah, 4 mobil kepolisian mengawal 1 mobil berisi vaksin dan 1 mobil ambulans vaksin Sinovac yang dikirim ke gudang obat milik Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Jatah vaksinasi tahap pertama akan diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga pendukung lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria kembali menyidak pusat perbelanjaan. Sidak untuk melihat seberapa jauh masyarakat dan pengelola melakukan protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran COVID-19 saat pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyidak hotel, apartemen, dan mal di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan Rabu sore. Sidak ini dilakukan untuk memantau penerapan protokol kesehatan di masa PPKM yang berlangsung sejak 11 Januari kemarin.
Riza juga sempat mengecek perkantoran dan memastikan apakah menjalankan prokes sesuai anjuran dengan menerapkan 25% karyawan yang bekerja di kantor. Sementara di mal, Riza memantau penerapan prokes di masa PPKM seperti jam operasional dan jumlah pengunjung. Kami dari Satpol PP, Disnaker, Dishub, Pariwisata terus juga melakukan pemantauan dan hasilnya ya dari Satpol PP itu dari 2 hari Senin dan Selasa itu dari 833 yang diawasi dipantau ada 3 yang dihentikan sementara, 31 teguran tertulis. Dari Disnaker dari 243 yang dipantau, 263 yang ditutup, 262 itu ditutup karena ada yang tertular COVID, jadi ditutup sementara selama 3 hari, dan 1 ditutup karena melanggar protokol kesehatan. Pemprov DKI Jakarta berharap dengan disiplinnya pengelola dan pihak terkait akan membantu PPKM ini dalam menekan angka penyebaran COVID-19 di ibu kota. Dari Jakarta, Nila Matsuna, Abdul Rashid, iNews melaporkan. Sebanyak 26 tim medis dari berbagai formasi dikerahkan dalam tes swab antigen massal di kantor Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Dan dari ratusan warga yang diperiksa, 5 orang warga dinyatakan reaktif COVID-19. Ratusan warga Kecamatan Makassar, Jakarta Timur mengikuti tes swab antigen massal yang digelar Badan Intelijen Negara di halaman kantor Kecamatan Makassar. Dengan menerapkan protokol kesehatan, satu persatu warga terdiri dari anak hingga orang dewasa diperiksa tim medis dengan menggunakan APD lengkap. Dalam pemeriksaan swab antigen ini, puluhan tim medis dari berbagai formasi, mulai dari dokter hingga analis dilibatkan. Rencananya kita melaksanakan rapid antigen dulu. Sebanyak kurang lebih 150 peserta. Untuk saat ini yang kita turunkan sebanyak 26 tim medis dari berbagai formasi. Perlu diketahui bahwa peserta yang hadir di sini adalah 10 RW tertinggi penyebaran COVID yang ada di Kecamatan Makassar dan juga tenaga kebersihan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Dari 152 warga yang diperiksa, 5 diantaranya dinyatakan reaktif COVID-19 dan akan menjalani PCR oleh tim medis. Masih tingginya angka positif COVID di wilayah Jakarta membuat pemeriksaan swab antigen terus digelar untuk mendeteksi jumlah warga yang terpapar sekaligus meminimalisir penularan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Vaksinasi perdana ini dilakukan setelah kita mendapatkan izin penggunaan darurat emergency use authorization dari BPOM dan juga telah keluarnya fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Vaksinasi COVID-19 ini penting kita lakukan untuk memutus rantai penularan virus corona ini dan memberikan perlindungan kesehatan pada kita dan keselamatan, keamanan bagi kita semuanya masyarakat Indonesia dan membantu percepatan proses pemulihan ekonomi. Ya pemirsa, saat lagi Fasilah Khairunisa akan kembali dengan informasi dari mancanegara. Zila, informasi apa yang akan menjadi sorotan pada pagi hari ini? Ya Gede, pemirsa, usai jeda akan ada informasi mengenai Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi, yang menemui Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, untuk membahas vaksin COVID-19 dan perlindungan ABK Indonesia. Informasi mancanegara akan kami hadirkan usai jeda.